Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana minggu kalian kemarin? Apakah semuanya berjalan dengan baik-baik saja, lancar-lancar saja? Tapi yang pasti aku harapin minggu ini akan kalian lalui juga dengan baik, dengan lancar, dan kalian selalu diberikan uh, kekuatan, kesabaran kalaupun menghadapi kesulitan ataupun masalah ya. Ini adalah tarot mingguan untuk semua zodiak ya, 12 zodiak. Nanti aku akan baca secara berurutan dari Aries sampai ke Pisces seperti biasanya. Timestamp akan aku taruh di bawah ya, di kolom deskripsi. Kalian bisa lihat di situ dan bisa diklik untuk langsung menuju ke readingan sesuai dengan zodiak kalian. Boleh lihat sun-nya, boleh lihat rising-nya, boleh lihat moon-nya. Pokoknya yang kalian merasa ingin melihat gitu ya. Tetapi selalu aku akan selalu ingatkan, walaupun mungkin aduh bosen ya, aduh blenek ya dengernya, tapi aku harus selalu mengingatkan bahwa readingan tarot itu bertujuan untuk entertainment gitu ya. Dan readingan ini berdasarkan energi general dan juga ya readingannya adalah readingan umum, bukan private reading, bukan personal reading, jadi bisa resonate bisa tidak. Kalau memang ceritanya tidak sesuai, jangan dipaksakan, berarti ini bukan readingan untuk kalian. Kalau memang ada yang kalian nggak suka, coba bisa jadi kayak mungkin ngambil ancang-ancang ataupun bisa dipreventif gitu loh, bisa dihindari gitu. Dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya ya. Ya ambil yang kalian perlukan. Ambil pesan-pesan ataupun apa yang kalian perlukan, tinggalin sisanya ya. Oke, mari kita masuk ke dalam readingan tarot mingguan untuk minggu ini. Sampai ketemu di readingan kalian masing-masing. See you. Oke, Aries, ini adalah pembacaan untuk kalian Aries, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Aries minggu ini. Ada apa dengan kalian, cerita dan pesan-pesannya minggu ini? The World card. Oke, kalau yang aku lihat di sini bisa jadi ini ada sesuatu yang kayak apa ya? Bisa finalizing gitu loh. Mengakhiri sesuatu, bisa juga ini masalah pekerjaan ataupun masalah-masalah lain, karena ini adalah tarot mingguan, jadi ini bisa mengenai apa saja gitu ya. Baik dari masalah, baik dari pekerjaan, baik dari segala macam. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kalian mungkin lagi banyak sibuk gitu ya, banyak pekerjaan, banyak hal yang harus kalian lakukan, yang bersangkutan atau berhubungan dengan selesainya sesuatu gitu loh. Dan di sini kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berusaha menyelesaikan sesuatu untuk melepaskan diri kamu gitu ya. Ya. Kamu ingin mencari sesuatu yang lebih balance, yang lebih seimbang. Dan mungkin di dalam pekerjaan kamu, di tempat bekerja kamu, atau kamu dengan klien kamu, atau kamu dengan bos kamu, ataupun siapapun itu yang berhubungan dengan kamu, ada satu ketidakseimbangan di sana, ada satu ketidakbalancean di sana, sehingga ada masalah-masalah yang terjadi, ya.
Dan ini mungkin sudah menjadi pemikiran kalian sebelum-sebelumnya, dan aku lihat di sini kalian ingin melepaskan diri dari satu situasi, tetapi ini membutuhkan seperti ada satu proses gitu loh. Dan aku lihat di sini kayak perasaannya tuh kayak aduh akhirnya gitu loh. Akhirnya gue sudah bisa membereskan hal ini. Akhirnya gue udah bisa berbenah. Akhirnya gue udah bisa lepas. Ini bisa pekerjaan, bisa juga mungkin hubungan gitu ya. Hubungan yang selama ini mungkin agak sulit untuk bisa kamu selesaikan, kamu lepaskan dengan benar gitu ya, sehingga mungkin masih ada sangkutan-sangkutan. Buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah satu proses perpisahan yang gak gampang. Buat beberapa dari kamu mungkin ini kamu sudah sampai ke dalam pernikahan. Tetapi kayak ini adalah satu penyelesaian gitu loh. Dimana habis itu ya kamu membutuhkan recovery, kamu membutuhkan masa pemulihan. Kamu harus membangun lagi gitu loh. Membangun hidup kamu bisa gitu ya. Memulihkan diri kamu, perasaan kamu, keadaan kamu, situasi kamu. Tapi kalau dalam ini aku ngelihat kayak begini loh. Kamu tuh kayak overwork gitu ya. Overwork tuh terlalu, iya, dikarenakan tidak adanya keseimbangan itu. Mungkin di dalam kamu membagi waktu. Bisa jadi di dalam kamu menggunakan energi kamu. Kamu mungkin lupa istirahat, kamu mungkin lupa mengurus diri, kamu mungkin lupa memberikan waktu untuk diri kamu sendiri gitu loh. Sehingga ya jangan sampai gitu ya, jangan sampai ini mengganggu ke well-being tuh, kesejahteraan kamu. Baik secara mental, baik secara perasaan, baik secara fisik gitu loh. Karena kalau kamu tidak menjaga keseimbangan di dalam aktivitas kamu, ini bisa juga berdampak. Kadang-kadang orang berpikir, "Oh, ya bekerja saja gitu ya, tanpa menghiraukan untuk istirahat, tanpa menghiraukan mungkin untuk rileks sejenak, untuk refreshing, untuk slow down gitu ya." Dan kadang dia memforce diri dia untuk terus. Iya, pada akhirnya ya kayak mesin aja, kamu paksa terus untuk kerja, kamu paksa terus untuk berputar, ya lama-lama dia akan aus gitu loh. Karena apa? Ya butuh istirahat gitu. Kalau yang aku lihat di sini lebih kepada kamu butuh waktu untuk kayak ambil napas sejenak gitu ya, ambil napas sejenak, ambil waktu sejenak untuk diri kamu, istirahat gitu loh, um, take some time to yourself gitu loh, karena kamu membutuhkan ini. High Priestess dalam keadaan terbalik. Iya, ini ada sesuatu yang kayak hampir menuju, dan mungkin di minggu-minggu ini kamu agak bisa terjadi, ataupun kamu melihat energinya, udah mulai merasakan gitu ya. Ataupun ini sudah terjadi. Keep moving forward. Ya, keep moving forward kalau aku lihat di sini pesannya. Dan mungkin dikarenakan banyak sekali hal-hal yang seliweran gitu loh dalam kepala kamu, dalam kehidupan kamu. Kamu mungkin agak kurang punya waktu untuk dengar-dengaran dengan dirimu, dengar-dengaran dengan hatimu. Gitu loh. Karena yang aku lihat di sini, mengakhiri ini tuh seperti yang tadi aku bilang waktu pertama, nggak mudah dan membuat kamu tuh kadang frustasi gitu loh. Kok nggak beres-beres sih?
nggak selesai-selesai sih. Gue udah mau pergi, gue udah mau lepas, gue udah mau selesai, gue udah mau bebas gitu loh rasanya. Kamu butuh ketenangan kalau yang aku lihat di sini ya. Walaupun susah, walaupun sulit, walaupun banyak sekali hal yang kamu tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang gampang buat gue, walaupun gue mau ngelepasin hal ini gitu ya. Tetapi gue tahu bahwa dengan melepas hal ini gue bisa lebih maju, gue lebih bisa berkembang, gue bisa lebih tenang hidup gue lebih bisa sejahtera gitu. Oke, Aries, ini adalah readingan untuk kamu minggu ini pesannya. Kita lanjut ke Taurus. Oke, Taurus. Ini adalah pembacaan untuk kalian Taurus, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Taurus minggu ini. Pesan cerita untuk Taurus untuk minggu ini. Pesan untuk Taurus minggu ini. Death card dalam keadaan terbalik. Seven of Swords dalam keadaan terbalik. Oh, oke. Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik. Ten of Swords. Tower card. The Moon dalam keadaan terbalik. Ace of Wands. Kalau yang aku lihat di sini, entah ini adalah di pihak kalian ataupun ini adalah di pihak seberang. Ada seseorang yang tidak membiarkan satu hubungan berakhir. Dia masih coba untuk kembali lagi, dia masih coba untuk bisa memulihkan lagi. Dia masih mencoba agar supaya orang yang menginginkan perpisahan ini tidak jadi gitu loh. Tapi kalau yang aku lihat, orang ini sudah tidak mau berinvestasi. Berinvestasi dalam apa? Dalam banyak hal. Berinvestasi di dalam perasaan, waktu, perhatian, bahkan materi. Kalau yang aku lihat di sini. Karena apa? Dia sudah berkali-kali memberikan kesempatan. Dia sudah berkali-kali memberikan maaf gitu ya. Tetapi dia melihat bahwa orang ini tidak bisa berubah dan terus-menerus. Dan akhirnya ya pastinya capek. Karena apa? Kadang-kadang dikarenakan orang terlalu gampang mengucapkan I'm sorry gitu ya. Gua minta maaf. Kadang-kadang orang jadi lupa makna dari kata maaf itu apa. Karena maaf tanpa perbuatan, tanpa pembuktian, ya nothing kalau aku bilang gitu ya. Dan ini mungkin buat kalian juga merasakan hal tersebut. Kalian ngerasa udah berkali-kali mungkin dihianati gitu ya. Udah berkali-kali mungkin dikecewakan oleh orang ini. Dan aku lihat di sini ada konflik ya, ada konflik. Cuman kalian juga masih kayak bingung gitu loh, kayak bingung. Gue tuh harus ngapain sih? Gue harus gimana sih ngadepin dia? Gue harus apa sih untuk bikin dia mengerti bahwa gue udah nggak pengen lagi gitu loh. Gue udah nggak pengen lagi. Cuman kalau yang aku lihat dari ini berdua ya, ini ada orang, entah ini kamu ataupun orang yang dealing dengan kamu, ini berusaha kembali dan berusaha menahan agar tidak ada perpisahan, agar orang yang mau ninggalin dia itu nggak jadi gitu loh. Cuman kamu mungkin mungkin sesuatu hal terungkap gitu ya yang membuat kamu kecewa sekali. Tapi kamu tahu bahwa orang ini banyak menyimpan rahasia, banyak menyimpan hal di belakang kamu, banyak hal yang dia tutupi, banyak ketidakjujuran gitu loh. Dan ini yang membuat siapa sih yang nyaman gitu loh
bersama dengan orang yang tidak bisa jujur. Dan aku ngelihat di sini apa ya? Aku ngelihat tuh kayak buat beberapa dari kamu, ini kamu lagi kayak mencoba sesuatu yang adalah passion kamu. Mungkin sesuatu berhubungan dengan kuliner, mungkin masak, mungkin apalah, desain interior lah, apalah. Cuman kalau yang aku lihat di sini ada sesuatu yang sebenarnya merupakan passion kamu, merupakan hobi kamu, satu skill yang kayak kamu lahir secara natural dengan hal tersebut gitu loh. You are good at it. Dan kamu lagi berusaha mendalami hal tersebut gitu loh. Kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu. Cuman kalau aku lihat di sini mungkin ada satu masalah mengenai mungkin masalah modal gitu ya. Mungkin masalah modal yang membuat kamu jadi kayak punya konflik. Aduh, gue terusin apa enggak ya? Gue dalemin apa enggak ya? Gue pelajarin apa enggak ya? Atau gua tapi kalau aku lihat di sini message-nya adalah start atau mulailah dengan apa yang kamu punya, gitu loh. Selama kamu terlalu overthinking, kamu nggak kemana-mana. Terlalu banyak mikir, terlalu banyak kamu stuck di dalam kepala kamu nggak kemana-mana. Tapi dengan apa yang ada di tangan kamu sekarang, gitu loh. Apa yang kamu punya sekarang, perbuat itu dengan maksimal. Perbuat itu dengan sebisa kamu, gitu loh. Dan mungkin kalau yang aku lihat di sini beberapa dari kamu mungkin mencoba mendapatkan satu support dari orang, tetapi kayak orang itu tuh kayak rasanya tuh kayak nggak mau gitu loh. Dan mungkin orang ini sebenarnya pernah kamu bantu gitu. Pernah kamu bantu atau kamu baik sama dia gitu ya. Tapi saat kamu lagi susah, orang ini tuh kayak ngebalik apa ya, kayak pura-pura, entah pura-pura apa memang bener ininya gitu ya, keadaannya. Tetapi kayak kamu ngerasa kesel gitu loh. Kamu ngerasa kesel ataupun sakit hati ngelihat kelakuan dia. Dan kayak rasanya tadi aku ngelihat kartu ini tuh kayak dulu waktu lu lagi susah, dulu waktu lu lagi butuh gua berusaha ngelakuin segala sesuatunya untuk bisa bantu lu gitu loh. Tapi saat gue lagi butuh, lu apa ya, kayak nggak peduli gitu loh. Dan itu tuh bikin kamu tuh sakit hati. Cuman gini loh. Aku ingat satu pesan gitu ya. Satu pesan yang sampai sekarang itu bisa di-apply dalam segala hal kalau buat aku. Seseorang pernah ngomong gini sama aku. Sebanyak apapun orang yang mensupport kamu, sebanyak apapun uang yang diberikan untuk mensupport kamu dan apapun jenisnya support itu yang kamu terima, sampai kamu siap secara mental untuk melakukan hal yang kamu ingin lakukan sendiri, kamu tidak akan pernah berhasil. Tapi kalau kamu sudah punya mental untuk melakukan hal tersebut sendiri, dengan atau tanpa orang lain, dengan ataupun tanpa support orang lain, kamu pasti bisa. Oke, itu adalah untuk Taurus. Kita lanjut ke Gemini.
Hai Gemini, ini adalah readingan untuk kalian Gemini Sun, Moon, Rising, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Gemini. Seven of Coin, Hanging Man, The Magician. Wow, Gemini, you are creating something here. Kalau yang aku lihat di sini, kamu lagi mengerjakan sesuatu, mungkin lagi serius banget. Kamu berusaha untuk memanifestasikan sesuatu. Memanifestasikan apa? Banyak. Ya, yang pastinya adalah hal yang kamu cita-citakan. Ya dong. Masa kamu memanifestasikan hal yang kamu nggak inginkan? Ya nggak. Iya, dan aku ngelihat di sini, ya kamu lagi banyak menginvestasikan diri kamu, ya. Diri kamu, pikiran kamu, waktu kamu, energi kamu, kayaknya kamu tuh lagi full konsentrasi, full fokus sama satu hal. Kamu lagi asik sendiri, kamu punya ide gitu ya. Dan mungkin ini membuat kamu ya jadi menarik diri dari lingkungan sosial. Bahkan mungkin jadi kayak banyak nyendiri gitu ya, karena ya kamu lagi butuh, bener-bener lagi butuh waktu dan ruang untuk ini ya, namanya juga kayak kalau kamu ngelihat apa ya, profesor atau saintis gitu ya. Bukan berarti semua Gemini seperti itu. Cuman kalau kamu ngelihat kayak profesor atau saintis lagi mau meng-create sesuatu, lagi mau menciptakan sesuatu, dia pasti butuh satu ruangan, atau dia pasti berada dalam satu ruangan yang bisa membuat dia fokus dan konsen sama pekerjaannya. Dan yang aku lihat di sini, ini adalah kamu. Kamu lagi sibuk di dalam ruang dan waktu kamu gitu ya, kadang-kadang mungkin sampai lupa makan, sampai lupa minum, sampai lupa jam, tiba-tiba ih gila udah malam aja, ih gila udah pagi aja. Cuman kalau yang aku lihat, dan buat beberapa dari kamu ini bisa jadi ya, ini bisa jadi ya lagi juga belajar sih ini. You are digging on something, menggali informasi, belajar mungkin melalui internet gitu ya. Cuman kalau yang aku lihat di sini ada satu apa ya? Entah ini adalah merupakan satu kesulitan, entah ini merupakan kayak gini loh. Kamu suka melakukan hal tersebut, tapi mungkin kamu juga tidak bisa menutup mata bahwa untuk kamu bisa mendapatkan income dari hal yang kamu lakukan ini butuh waktu, butuh proses, tidak bisa cepat. Kalau itu yang aku lihat di cerita ini. Ini sangat mengasihkan buat kamu. Ini sangat benar-benar kayak menyita gitu loh, menyita waktu kamu dan lain sebagainya. Tapi ada masalah mengenai uang di sini. Entah ini adalah kamu mungkin dalam memanifestasikan ini, mungkin kamu butuh satu support dana, satu support modal. Cuman mungkin kamu nggak tahu harus meminta support kemana, dan mungkin kamu juga nggak mau ngerepotin orang. Tapi kalau yang aku lihat di sini, sih, iya kalau kamu konsisten gitu ya, kamu benar-benar serius. Karena yang aku lihat ini
mungkin kamu juga sedang mengalami, apa ya, duality kamu lagi kenceng, gitu loh. Kayak ada dua arah yang menarik kamu dan mereka berdua tuh sama-sama kenceng nariknya. Kamu mau kemana itu kamu mungkin sekarang lagi bingung. Ataupun di dalam melakukan atau memanifestasikan atau meng-create hal ini, ada beberapa cara di depan kamu, gitu ya. Di mana kamu harus memilih satu, kamu nggak bisa ngejalanin semuanya, gitu loh. Jadi kayak kamu harus menentukan kamu jalannya mau kemana, gitu. Karena kalau tidak, bisa berantakan. Apalagi kalau kamu ngambil semua-semua, gitu. Karena di sini aku lihat kayak kamu lagi ada satu konflik gitu loh. Ada satu konflik di dalam pikiran kamu, perasaan kamu gitu ya. Gua harus menginvestasikan pikiran gua, waktu gua ini kemana ya gitu loh. Ke yang ini atau ke yang ini, ataupun cara yang ini atau yang cara yang itu gitu loh. Jadi ada option di sini yang kamu lagi pikirin gitu ya. Tapi kayak ini semua ini bukanlah satu hal yang mudah gitu. Bukan satu hal yang jemplang misalnya, oh di sini banyak baiknya, di sini ini nggak begitu baik. Enggak, ini sama-sama kayak sangat apa ya? Kelihatannya sangat menjanjikan gitu ataupun kelihatannya sangat apa ya? Menarik gitu. Dan ini bisa di dalam masalah hubungan gitu loh. Ini bisa memanifestasikan satu hubungan dengan orang lain. Cuman kalau yang aku lihat ada option di sana yang membuat adanya konflik. But you've been waiting for this time kalau aku lihat di sini. Kamu sudah cukup banyak menghabiskan waktu di dalam situasi ini, menunggu. Oke, Gemini. Kita lanjut ke Cancer. Hai Cancer, ini adalah readingan untuk kalian Cancer, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Cancer di minggu ini. Pesan dan cerita untuk Cancer minggu ini. The Tower card dalam keadaan terbalik, The Empress dalam keadaan terbalik juga, Knight of Swords, Hermit dalam keadaan tegap. Oke, kalau yang aku lihat di sini mungkin kamu sedang berusaha menahan diri. Berusaha mengontrol diri dan situasi supaya tidak terjadinya satu konflik, terjadinya satu pertengkaran, terjadinya satu masalah juga bisa ya. Cuman kalau yang aku lihat di sini, lama-lama situasi dan kondisinya kayak nggak bisa terkontrol gitu loh. Dikarenakan mungkin orang yang kamu dealing pada saat ini dalam pembacaan ini, orang yang juga menyebabkan kamu marah gitu loh, out of control bisa-bisa. Dan kamu tuh kayak punya satu rush gitu loh, punya satu dorongan, satu impuls untuk melakukan hal-hal tersebut, apapun itu gitu ya, kayak jadi nggak sabar gue gitu loh, dikarenakan hal ini. Mungkin dikarenakan kamu sudah terlalu lama menahan,
kamu udah berusaha sabar sesabar-sabarnya, di mana yang namanya kesabaran orang pasti ada batasnya, di mana saat dia sudah bersabar dan orang yang dealing sama dia tidak tahu caranya menghargai orang yang sudah berusaha bersabar dan sudah berusaha selalu baik gitu. Yang pastinya ya akan ketemu batasnya gitu loh. Akan ketemu batasnya. Orang kita manusia kok. Akan ketemu batasnya. Dan yang aku lihat pada saat ini tuh kayak pertahanan kamu untuk gue kayaknya nggak bisa sabar lagi gitu loh. Sehingga mungkin kamu punya kecenderungan untuk untuk spontan aja ngelakuin sesuatu, untuk ngomongin sesuatu. Aku lihat di sini ada orang yang ingin berpisah gitu ya, berpisah. Tapi dia karena dia selama ini sudah berusaha untuk menahan diri. Udah berusaha untuk menahan diri, tapi orang yang dia dealing itu gak tahu diri. Dia berusaha menahan diri, menguasai diri dia, tapi orang yang bersama dia itu gak tahu diri. Sehingga ya akhirnya orang akan berpikir ngapain gue pertahanin komitmen ini, ngapain gue pertahanin hubungan ini. Kalau cuman gue doang yang ngerasa bahwa hubungan ini penting, dimana yang satunya ngerasa gue nggak tahu dia ngerasa apa gitu loh. Tapi dari perilakunya kamu bisa kurang lebih menilai orang ini tidak respect dengan hubungan ini, tidak menghargai hubungan ini. Buat beberapa dari kamu ini dalam masalah pekerjaan. Dalam masalah pekerjaan juga, kalau yang aku lihat itu ada satu masalah yang berusaha kamu kamu pertahankan, kamu hindari dari masalah gitu loh. Ini aku lihat. Ada satu rasa nggak nyaman. Mungkin buat beberapa dari kamu punya rasa insecure gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu tuh kayak punya keinginan untuk ngelepasin diri. Dan buat beberapa dari kamu mungkin berpikir, gue kayaknya lebih baik lepas dari sini, gue pengen kerja sendiri. Gue pengen kerja sendiri dengan apa yang gue sukai, apa yang gue cintai gitu. Cuma kalau yang aku lihat kamu tuh lagi banyak kontemplasi, lagi banyak berpikir, lagi banyak introspeksi gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu lagi butuh untuk dibiarin punya waktu dan ruang sendiri gitu loh. Lagi dalam hermit mode, kamu gak mau diganggu, kamu lagi butuh untuk mikir masalahnya. Kamu lagi butuh untuk mikir. Karena kamu tahu, kalau gue terus-terusan maksain diri gue, dan kalau gue terus-terusan berusaha untuk nahan ini gue bakal meledak. Kalau yang aku lihat di sini, kamu ngerasa udah kayak, nih kalau gue diterusin begini dipojokin, disudutin terus, gue bakal meledak gitu. Tapi buat beberapa dari kamu yang aku lihat ya, ada kayak sesuatu yang baik gitu ya, lagi on the way ke arah kamu. Buat beberapa dari kamu ini bisa merupakan satu masalah dalam percintaan. Ada orang yang punya rasa gitu ya. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, ada satu hal yang mungkin kayak, kalau aku gambarin tuh kayak satu berkah yang bisa membantu kamu untuk bangkit lagi gitu loh. Begitu. Oke, Cancer. Ini adalah untuk kalian. Kita lanjut ke Leo. Hai Leo, apa kabar?
Ini adalah readingan untuk Leo, Sun, Moon, Rising, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Leo untuk minggu ini. Pesan dan ceritanya untuk Leo minggu ini. Pesan ceritanya untuk Leo minggu ini. Chariot dalam keadaan terbalik. The Wheel card. Stuck. Dua kartu ini dalam keadaan terbalik itu stuck. Mungkin kamu merasakan hal ini di dalam pekerjaan kamu, ataupun karir kamu, ataupun hidup kamu, ataupun hubungan kamu. Tapi kayak ada satu rasa kayak, kok gue gini-gini aja ya? Kok gue gak kemana-mana ya? Kok gue gak maju-maju ya? Padahal gue udah ngerjain A, I, U, E, O gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gue udah berusaha. Salahnya di mana? Kenapa apa yang gue kerjakan hasilnya mungkin tidak mencapai target, mungkin tidak mencapai apa yang kamu expect gitu ya, kamu harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, dan kamu mempertanyakan hal tersebut. King of Swords. Kalau yang aku lihat di sini, rasanya kayak kamu harus mengubah strategi kamu, gitu loh. Struktur, sistem, the way you do your things, gitu loh. Cara kamu melakukan mungkin pekerjaan kamu, cara kamu melakukan mungkin bisnis kamu. Dan kadang-kadang ya, tanpa sadar, kita mungkin merasa bahwa gue pernah nih berhasil melakukan dengan cara A. Sehingga kadang-kadang kita mencoba lagi menerapkan cara A itu saat kita melakukan hal lain. Dan semakin maju, semakin berkembang, semakin berjalan waktu, pastinya hal-hal pun ikut berubah gitu loh. Nah, di saat orang tidak bisa beradaptasi atau tidak bisa menyesuaikan dirinya, kadang-kadang kita stuck di satu posisi yang ketinggalan. Entah itu ketinggalan zaman, entah itu ketinggalan apalah, banyak hal gitu ya. Nah, yang aku lihat di sini ada sesuatu yang harus kamu ubah. Dari mungkin cara kamu, dari perspektif kamu, mungkin dari cara kamu berpikir, mungkin dari strategi-strategi kamu, mungkin dari cara kamu ngelakuin hal-hal ini. Itu harus dirubah. Kalau yang aku lihat, ya dipikirkan dulu gitu ya, coba belajar lagi. Karena banyak loh orang yang ngerasa, oh iya gue udah bisa ini, oh iya gue pernah punya pengalaman ini. Terus dia stuck karena dia dia berhenti belajar. Tetapi orang yang bisa berkembang adalah orang yang terus belajar dan terus mau tahu dan terus berusaha beradaptasi dengan perkembangan waktu. Gitu. Ten of Cup dalam keadaan terbalik, Ace of Coin dalam keadaan terbalik juga. Dan Three of Cup. Ini di sini kalau yang aku lihat masalah kamu mengembangkan jaringan koneksi gitu ya. Ya gimana kamu mungkin berhubungan dengan orang lain ataupun mengembangkan hal tersebut gitu loh. Ini masalahnya ada di situ juga kalau yang aku lihat. Mungkin ada strategi-strategi atau cara-cara yang perlu yang bisa kamu lihat gitu ya dari kamu belajar. Sekarang belajar gampang kok, banyak di mana-mana informasi, terutama di YouTube gitu ya, banyak sekali. Kalau kita mau pasti ada jalan ya. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, ini juga mungkin
mungkin ada masalah di dalam bidang keuangan atau pekerjaan. Mungkin kamu sedang butuh uang ataupun kamu sedang butuh modal gitu, butuh support, bantuan. Dan dikarenakan hal tersebut mungkin jadinya membuat apa yang ingin kamu lakukan itu tidak agak kurang apa ya, kayak nggak semulus apa yang kamu perkirakan atau kamu bayangkan gitu loh. Buat beberapa dari kamu yang di sini eh, mungkin di dalam hubungan kamu lagi ngerasa stuck, kamu berhubungan dengan seseorang ataupun ini kamu gitu ya, yang dia tahu bahwa posisinya di dalam hubungan ini kuat, lebih kuat dari pasangannya. Sehingga kadang-kadang dia menggunakan atau mengabuse hal tersebut, power tersebut, posisi tersebut untuk melakukan atau mendapatkan apa yang dia mau. Kalau yang aku lihat seperti itu. Dan dia tahu bahwa pasangannya, orang yang dealing dengan dia, itu membutuhkan dia. Dan dia nggak bakal berani ngapa-ngapain. Gitu. Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin ngerasa bahwa orang yang dealing dengan kamu itu agak detach orangnya. Bisa jadi apa ya, masalah komunikasinya terhambat ataupun dia nggak ngomong sama sekali. Karena ada kayak rasanya kayak ada satu arogansi di sini. Begitu. Cuman aku tuh ngelihat beberapa kali. Kamu harus banyak mengisi diri kamu. Apa ya? Mengisi diri kamu, ngerti nggak? Mengisi diri kamu dengan pengetahuan biar diri kamu semakin berkembang dan pikirannya juga semakin terbuka, semakin itu bisa membuka mata kamu gitu loh. Aku ngelihat itu pesennya. Mungkin selama ini kamu mendedikasikan diri kamu untuk seseorang. Sehingga kamu kayak bucin gitu loh. Pokoknya nunduk aja apa yang dia pengen, nunduk aja, ikut aja apa aja, pokoknya nurut aja apa segala macam. Dan mungkin apa ya, hidup kamu itu tentang dia. Gitu loh. Walaupun mungkin kamu tahu bahwa iya kamu juga ada di situ, kamu juga butuh gitu loh. Kamu punya kebutuhan, kamu punya keinginan, kamu punya kerinduan. Tapi yang terjadi adalah kamu terus melakukan gitu loh. Kamu terus memberikan, kamu terus. Nah, yang aku lihat di sini mungkin kamu harus melihat ya sekarang lagi pandemi ya. Tapi maksudnya membiarkan diri kamu apa ya? Mendapatkan itu loh. Ngerti nggak sih? Aduh, lagi nyari kata-katanya. Mendapatkan informasi, pengetahuan, mungkin banyak berteman, cari teman baru, menjalin koneksi, menjalin apa gitu ya, sehingga kamu bukan cuman stuck dengan dia, ngerti nggak? Bukan stuck dengan orang ini aja, tapi kamu bisa ngelihat, itu bisa ngebuka pikiran kamu, bisa ngebuka mata kamu, bisa membuka ya bisa membuka kamu lah gitu loh, bahwa hidup kamu itu bukan cuma tentang dia loh, ada banyak loh, terutama tentang diri kamu sendiri gitu. Itu pesannya. Mungkin ini untuk spesifik ya, cuman aku harus nyampein. Mungkin ini spesifik, tapi aku harus nyampein. Tetapi termasuk masalah mengenai pekerjaan dan karir. Kalau kita terlalu terpaku dengan satu hal,
kita akan kayak apa ya? Kita akan stuck dengan hal tersebut dan kita nggak akan bisa berkembang dan nggak akan bisa apa ya, berkembang, meningkat, progres segala macam, enggak. Tapi saat kita mengizinkan diri kita untuk jadi kayak gelas kosong gitu ya. Ya, kalau kamu mau belajar harus jadi gelas kosong. Nggak bisa kamu belajar dengan jadi gelas penuh. Banyak orang-orang yang semacam itu. Gitu loh. Seperti ini. Banyak orang-orang yang seperti itu. Dia mau belajar, tapi di gelasnya dia penuh. Sehingga saat dia punya informasi, dapat informasi, nggak masuk. Udah penuh duluan, luber. Nggak masuk ke dia. Begitu. Mudah-mudahan nangkep. Ya. Oke. Ini adalah untuk Leo. Kita lanjut ke Virgo ya. Virgo. Ini adalah readingan untuk Virgo minggu ini. Virgo Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Virgo. Minggu ini pesan untuk Virgo apa ya? Nine of Cups. Two of Cups. Four of Cups. Tower card. Apaan nih? Oke. Aku lihat di sini ada satu tawaran yang di reject atau ditolak gitu ya. Dan karena aku melihat di sini hati dan pikiran kamu itu tertuju akan sesuatu, akan seseorang. Kamu apa ya? Fokus kepada satu hal sehingga bisa jadi ini bisa jadi macam-macam. Mungkin hubungan, mungkin juga masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Karena apa? Kadang-kadang kita ngelihat cuman fokusnya ke dalam satu titik yang misalnya A gitu ya. Padahal sebenarnya ada banyak jalan di belakang kita, di samping kita. Tapi karena kita fokusnya ke satu titik itu, kita jadi nggak aware. Kita jadi nggak ngelihat, di situ bisa loh, di situ bisa loh. Ada kesempatan itu loh, ada opportunity itu loh. Bahkan kadang-kadang ada tawaran dari orang karena kita ngarepinnya yang A ini, akhirnya apa? Kita tolak. Karena kita ngarepin yang ini. Harus yang ini, nggak bisa yang itu. Gitu. Padahal, who knows? Tawaran itu mungkin bisa berkembang lebih baik gitu loh. Karena apa, kalau yang aku lihat di sini ini bersangkutan dengan harapan, impian, cita-cita kamu yang udah kayak set di dalam kepala kamu. Aku mau itu. Kamu lagi nggak tenang ini. Pikiran kamu tuh lagi, kalau yang aku lihat di minggu ini, pikiran kamu tuh lagi banyak suka mungkin berkelana ke sana kemari. Buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu berhubungan dengan seseorang apa ya, yang pintar, bilang manipulasi bisa juga gitu ya. Tetapi pintar memikat atau mengikat tanpa harus melakukan hal tersebut gitu loh. Jadinya apa bekas yang ditinggalkan oleh dia itu bisa mengikat orang yang berhubungan dengan dia. Ngerti nggak?
Judgment. Dalam keadaan terbalik. Aku melihat di sini mungkin ini adalah permintaan maaf ya. Permintaan maaf, tapi ada orang yang nggak bisa maafin. Dan mungkin ada orang yang udah nyakitin kamu, ngecewain kamu dan lain sebagainya, minta maaf dan akhirnya jadi kayak ribut gede gitu. Cuma kalau yang aku lihat di sini, kamu melihat adanya sesuatu yang datang. Ya, ini bisa berupa offering, bisa berupa tawaran, bisa berupa mungkin tawaran perhatian. Ada orang punya ketertarikan sama kamu, ataupun ini adalah tawaran pekerjaan ataupun peluang-peluang kerja. Tetapi kamu tahu bahwa apa yang aku inginkan, apa yang aku impikan, apa yang aku harapkan adalah bukan itu. Dan kamu kesel gitu loh. Gue pengennya A kok yang datang B. Gue pengennya ke A kok yang kebuka pintunya malah yang B. Dan itu bikin kamu tuh iya punya apa ya, di dalam hati kamu ya ada satu battle gitu loh. Tapi ya kamu kamu mungkin kayak gue tahu gue nggak bisa di sini, dan mungkin kamu tahu bahwa selama apapun gue mencoba, semaksimal apapun gue berusaha, mungkin gue nggak akan pernah bisa dapetin A. Dan mungkin itu kamu apa ya, ada itu gitu loh. Kamu tahu itu, kamu sadar akan hal itu, tapi kamu masih tidak bisa melepaskan si A ini. A ini bisa berupa apa aja, ingat ya. Tetapi kamu takut kalau gue ambil B, terus muncul tuh pikiran, terus kalau ternyata habis gue ngambil B, si A itu ternyata gue bisa ngambil si A itu, terus gimana gitu. Nah itu yang kalau aku lihat apa ya, ada battle di dalam diri kamu, terutama kalau yang aku lihat di sini, battle inside your head, inside your heart. Begitu. Oke, Virgo. Choose wisely, oke? Pilihlah dengan bijak. Ada seseorang yang pernah ngomong sama aku. Saat orang sudah dewasa, banyak sekali waktu dia harus melakukan hal yang sebenarnya tidak benar-benar dia inginkan, tapi dia tahu bahwa hal itu adalah hal yang terbaik untuknya. Oke, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Hai Libra, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot mingguan untuk Libra, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Libra. Ada apa cerita dan pesan-pesannya untuk Libra minggu ini? Hermit dalam keadaan terbalik. Magician dalam keadaan terbalik. Knight of Swords dalam keadaan terbalik. The Empress. Wow, what's going on Libra? Two of Swords dalam keadaan terbalik. King of Swords. Dan kita punya Nine of Wands. Aku melihat di sini masalah insecurities, ya. Baik kamu mau mengakui atau tidak.
Tapi kadang-kadang mungkin kamu merasa ada hal-hal yang membuat kamu tidak nyaman dengan situasi dan kondisi kamu pada saat ini. Entah itu di dalam pekerjaan kamu, bisnis kamu mungkin, usaha kamu, ataupun dalam hubungan kamu. Cuma kalau yang aku lihat di sini ada keraguan, banyak ketakutan. Like some of you gitu ya, kayak meragukan apa yang gue lakuin ini udah bener belum sih? Apa yang gue lakukan ini tuh bakal jadi apa yang gue rencanain gak sih? Karena mungkin kamu mulai melihat gitu ya, buat beberapa dari kamu mungkin kamu dapat pencerahan, mungkin kamu dapat clarity, ataupun kamu mulai melihat sign-sign gitu ya, sign-sign yang mengarahkan kamu kepada satu pemahaman. Dan ini kamu ngelihat, kalau yang aku lihat di sini, banyak sekali hal yang mendistract kamu. Ini bisa jadi orang lain, bisa jadi mungkin aktivitas lain selain apa yang kamu sedang lakukan ini. Banyak sekali. Ataupun pikiran-pikiran lain di dalam kepala kamu. Tapi ada hal yang bikin kamu, gue gak bisa tenang, gue gak bisa konsentrasi, gue gak bisa fokus, gue gak bisa bener-bener gak bisa bener-bener fokus. Karena yang aku lihat banyak sekali faktor, bisa dua, internal dan eksternal, faktor dari dalam diri dan luar yang mengganggu kamu pada saat ini. Dan di sini aku lihat ada hal-hal yang kayak holding you back gitu loh, menahan kamu. Sebenarnya mungkin kamu bisa lari, misalnya ya, ini contoh. Sebenarnya mungkin kamu bisa lari, ataupun ini nih, jangan gitu deh. Sebenarnya mungkin sehari kamu bisa menyelesaikan misalnya 100 buah pekerjaan gitu ya. Ini contoh. Tetapi dikarenakan banyak distraction ini, kamu mungkin akhirnya bisa 20, bahkan mungkin 5 gitu loh. Atau mungkin 40. Dan pada awalnya mungkin kamu it's okay lah, it's okay. Gue gak bisa maksain diri gue gak bisa ini. Tetapi kalau yang aku lihat, tambah lama pemakluman itu menjadikan kamu terbiasa melakukan penundaan, melakukan delay, karena udah dilakuin sekali terus gitu loh. Entah kenapa aku harus nyampein ini, dan ini adalah pesannya. Dan itu berjalan terus. Yang tadinya mungkin kamu punya PR misalnya 50 pekerjaan, dikarenakan besok numpuk lagi atau lusa numpuk lagi, jadinya nggak jadi numpuk terus, dan akhirnya ya itu berantakan. Karena yang aku lihat di sini, ini ada faktor yang kayak menahan langkah kamu gitu loh. Kamu sebenarnya bisa berlari lebih jauh dari apa yang kamu lakukan. Tapi dikarenakan ada faktor ini, terutama masalah insecurities, kalau yang aku lihat di sini ya, ketidaknyamanan terhadap diri, mungkin kamu ngelihat, aduh gua enggak, kurang cukup, apalah segala macam. Enggak berani juga mungkin ngambil langkah.
akhirnya ya kamu nggak kemana-mana gitu. Yang aku lihat di sini, atur strategi kamu. Nih, atur strategi kamu. Mulai bisa memfilter hal-hal yang seharusnya kamu lakukan, yang penting untuk kamu lakukan, dan apa yang tidak penting. Kadang-kadang kita harus bisa seperti itu. Dulu aku pernah ya, maksudnya lagi konsen melakukan satu proyek. Banyak temenku, nggak banyak sih, maksudnya beberapa temenku komplain karena aku nggak punya waktu untuk mereka. Aku selalu nggak bisa gabung sama mereka, aku nggak bisa kumpul sama mereka. Karena apa? Aku lagi deep into this project gitu loh. Ada satu proyek yang aku lagi kerjain dan aku butuh waktu, aku butuh konsen. Karena apa? Saat kamu ingin memanifestasikan mimpi kamu, terkadang kamu harus melakukannya dalam diam. Dan mungkin itu kelihatan egois. Tetapi kadang-kadang kita butuh untuk fokus. Kadang-kadang kita butuh benar-benar untuk be in silent, work in silence. Dan kadang-kadang bukan hanya itu masalah, mungkin kita jadi habis waktu dan segala macam, tetapi apa? Kadang di saat kita work in crowd gitu ya, maksudnya, ataupun orang lain tahu, orang lain ikut campur, opini, segala macam. Sometimes tanpa kita sadari, hal-hal seperti itu masuk ke dalam telinga kita gitu ya. Yang kitanya mikir, enggak lah, gua nggak mikirin itu, gua nggak nelen itu. Bodoh amat orang mau ngomong apa, bodoh amat orang mau bilang apa, bodoh amat orang mau mikir apa. Cuman mungkin alam bawah sadar kamu nggak bisa lari dari situ. Lengket. Lagi ngerjain jadi ragu. Ngerjain ini jadi kepikiran. Ngerjain ini, makanya pernah nggak baca quote? Kalau kamu ngelakuin traveling, just do it yourself. Maksudnya nggak usah terlalu banyak diumbar, nggak usah terlalu banyak saat kamu melakukan sesuatu yang membuat kamu happy. Karena apa? Kadang-kadang orang suka menghancurkan happiness orang lain. Begitu. Bukan berarti nggak boleh posting-posting, bukan ya. Tetapi ada saatnya di mana kalau ini adalah merupakan satu yang personal, ini bisa loh merupakan hubungan. Di saat udah terlalu banyak orang yang get involved gitu ya, dalam hal ini, dalam hal yang kamu sedang ini gitu. Kadang-kadang yaitu opini-opini mereka, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lontarkan itu bisa masuk. Dan selama kita ngerasa, oh gua kuat, nah di situ ada kelemahan. Di situ kita nggak aware, ya kan? Seringkali orang di saat gua kuat, gua nggak apa-apa, gua bisa, gua oke-oke aja. Disitulah kelemahannya. Di sini aku lihat, don't give up. Lihat apa yang sudah kamu lewati. Jangan cuman melihat apa yang kamu dapatkan, hasil yang kamu lihat hari ini. Lihat progres kamu dari awal kamu melakukan hal tersebut. Jangan cuman lihat hari ini. Lihat ke belakang. Udah sejauh apa ya aku ngelangkah? Udah apa aja yang gue lewatin? Apa gue mau nyerah gitu aja? Begitu.
Begitu. Karena yang aku lihat di sini, you actually still want to do it. Oke? Libra, tetap semangat ya. Kita lanjut ke Scorpio. Scorpio, apa kabar? Ini adalah readingan kamu untuk minggu ini, Scorpio Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Scorpio. Ada apa cerita dan pesannya untuk Scorpio minggu ini? Knight of Coin. Slowly but sure. Judgment. Kalau aku ngelihat di sini, believe me Scorpio, semua indah pada waktunya. Kedengaran klise ya, tapi kadang-kadang di saat kita memaksakan sesuatu yang belum pada waktunya gitu ya, itu kadang-kadang bisa jadi berantakan ataupun nggak maksimal. Tapi kalau kita membiarkan sesuatu melewati satu proses dan sabar akan proses tersebut, saat waktunya tiba untuk hal tersebut berkembang, itu akan sangat amat indah. Wih. Dewi Fortuna sedang ada di samping Scorpio. Well. Oke lah. Well, you've been through a lot, ya kan? Kamu melewati banyak hal, banyak kesulitan. Bahkan mungkin buat beberapa dari kamu sempat mencapai titik terendah gitu ya. Dan kadang-kadang gak cuma sekali loh. Aku selama ini udah beberapa kali tuh nyium nyium titik rendah. Tapi ya namanya hidup, iya gak sih? Kita kadang di bawah, kadang di atas, di bawah, di atas lagi gitu kan. Dan aku ngeliat di sini, ya, your time is coming. Kamu mungkin lagi apa ya, dalam pekerjaan terutama aku lihat di sini, pekerjaan, usaha, bisnis. Kamu banyak berserah gitu loh. Banyak berserah. Dan buat beberapa dari kamu, kalau aku lihat di sini ya, sebelumnya kamu mungkin pernah dikecewakan ya, banyak lah. Ini adalah readingan umum ya. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, ini dikecewakan dalam masalah mungkin ditipu orang, di backstab sama orang gitu ya, ditikung sama orang dan lain sebagainya. Ya, normally manusia akan marah, but it's normal. Kita punya emosi, ya nggak? Tapi kalau yang aku lihat di sini, kayak kamu sampai pada satu titik ini nih, kalau yang aku lihat, di mana kamu setelah kamu kayak ngasih, ya udahlah Tuhan, aku pasrah. Pokoknya sekarang I just do my best. Just give my best. Dan apa yang aku bisa aku lakuin. Aku kasih yang terbaik. Ya sudahlah, saat kamu let go, apa ya,
gembolan kamu, masa lalu kamu, saat kamu mulai berdamai dengan diri kamu, masa lalu kamu, dan kamu let go perasaan-perasaan kesal, marah, benci, dan lain sebagainya, dan kamu fokus dengan diri kamu, dengan pekerjaan kamu, dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Kalau yang aku lihat, kamu lagi fokus sekali di dalam diri kamu, dalam pekerjaan kamu. Kamu akan ngelihat, kalau aku ngelihat ini sampai merinding aku. Well, kayak apa yang kamu ucapkan itu di saat kamu sedang bertekuk lutut dan menyerahkan semua beban kamu, itu didengar. Dan tentunya yang kuasa itu kan, iya, dia memang dia bukannya dia memang gitu ya, tapi kita nggak bisa ngarepin dia kayak pesulap gitu kan, tring jadi bukan ibu peri. Takes time, tapi percayalah, percayalah. Iya, what goes around comes around. Ini juga masalah karma. Apa yang kau perbuat, apa yang kau terima. Apa yang kau tabur, apa yang kau tabur, apa yang kau tuai. Banyak orang kadang-kadang tidak percaya loh hal ini. Kamu percaya? Ada banyak orang yang tidak percaya. Mereka percaya saat mereka ngelakuin kesalahan, mereka berdoa udah selesai gitu. Buat beberapa dari kalian, mungkin kalian sempat berhubungan dengan orang yang matre. Atau sedang. Cuma kalau yang aku lihat, kembali lagi, kalian lagi fokus dengan diri kalian sendiri. Buat beberapa dari kalian, kayak kalian lebih memilih untuk, ya, gue lebih happy sendiri. Gue lebih bisa fokus. Gue pengen fokus dulu sama diri gue. Dan buat beberapa dari kalian mungkin kayak kalian lagi berpikir gitu ya. Dan dari berpikir ini kalian akhirnya menyerahkan ya apalah yang terjadilah gitu loh. Dan ya aku lihat buat beberapa dari kalian menginginkan gitu ya, menginginkan untuk bisa ya kalau yang aku lihat di sini, mungkin kalian berhubungan dengan orang yang apa-apa tuh dilihat dari uangnya, dari statusnya, dari posisinya, dari hal-hal semacam itu, dan kalian mungkin mulai muak gitu ya. Kalian mungkin kayak gue fokus sama duit gue aja, gue fokus sama pekerjaan gue aja, gue fokus sama diri gue aja. Dan mungkin ini di dalam hubungan, pada akhirnya kayak jalan sendiri-sendiri. Kalian lebih fokusin ke situ karena apa? Kayak sikap dan perilaku orang ini mematikan perasaan kalian, mematikan hasrat kalian juga gitu loh. Dan kalian mungkin ngerasa walaupun gue di dalam hubungan, tapi gue rasanya kayak orang single gitu. Cuma kalau yang aku lihat di sini, it's a good thing gitu loh. Ya bukannya masalah yang tadi, tapi cerita di dalam sini gitu ya. Ini buat Scorpio itu deep. Buat Scorpio ini deep. Karena yang aku lihat di sini seperti kayak kalian mendapatkan satu pencerahan di mana kalian jadi bisa mengenal
lebih dalam, lebih baik mengenai diri kalian dan lebih tahu apa sih mau gue, gitu loh. Begitu. Duh, jadi lama kita. Oke, Scorpio. Kita lanjut ke Sagittarius. Hai Sagittarius, ini adalah readingan untuk kalian Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan semua Sagittarius dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius minggu ini, pesan dan ceritanya. Five of Cups. Okay. Page of Swords, Eight of Cups, the Fool, the Sun Cup, Two of Swords, the Devil. Oke. Kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kalian, mungkin sebelumnya ini ada masalah mengenai percintaan, ya. Kalau buat beberapa dari kalian, mungkin kalian dengan orang yang dealing dengan kalian ini sempat tidak ngomong, putus hubungan gitu ya, putus komunikasi. Cuman pada akhirnya dia kembali lagi. Dia mau start over, rekonsiliasi. Dan yang pastinya ya ini membuat kamu ya happy gitu ya. Karena apa ya? Ya happy, tapi aku ngerasain ada satu sisi kamu yang beneran gak sih gitu ya. Cuman kalau yang aku lihat di sini, perhatikan red flag gitu ya. Perhatikan sinyal-sinyal, perhatikan warning-warning, karena ya kadang-kadang kita harus lebih peka gitu ya, lebih peka melihat, lebih peka mengerti gitu ya, mengartikan hal-hal yang diliatin ke kita oleh semesta, oleh yang kuasa. Tapi kadang-kadang ya itu tadi, saat kita mencintai seseorang, kita seringkali menutup mata kita sehingga tidak mau melihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Apa sih yang sebenarnya ada dalam situasi ini? Seperti apa sih orang itu? Gitu loh. Yang penting dia ada di sini, yang penting dia ngomong sama gue, yang penting dia bersama dengan gue. Gitu. Ya. Jadi pekalah. Buat beberapa dari kamu yang lain, aku melihat di sini kayak lagi melakukan satu perbaikan macam-macam gitu ya. Mungkin perbaikan dalam bisnis kalian, usaha kalian. Karena tadinya kalau yang aku lihat mungkin ada sesuatu yang kalian kayak ngelihat ini tuh kayak bisa gue terusin gak sih, bisa gue kerjain gak sih, bisa gue jalanin gak sih. Mungkin sempat membuat kalian kayak gak yakin gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat, bisa jadi buat beberapa dari kalian mungkin sempat melakukan satu kesalahan sebelumnya di dalam pekerjaan itu, sehingga membuat pekerjaan ini jadi ada satu masalah lah gitu ya, ada satu kesulitan. Tetapi kalau yang aku lihat di sini kayak kamu pengen memperbaiki, kamu pengen belajar lagi, kamu pengen mengulang lagi, kamu pengen memperbaiki, kamu pengen lebih gitu ya, kamu pengen mempertahankan hal ini. Karena yang aku lihat di sini buat beberapa dari kalian sebenarnya nggak ada masalah kok di dalam pekerjaan. Maksudnya bukan yang nggak ada masalah, yang pasti ada lah ya masalah. Tapi ini adalah sesuatu yang membuat
kalian ya kurang lebih happy lah rasanya kalau yang aku lihat di sini sih. Ada sun card ya. Buat beberapa dari kalian, iya, ini kayak ada satu komitmen, ada satu kontrak. Hampir 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 buat beberapa dari kalian mungkin udah sempet bubar gitu ya. Tapi ini mungkin buat beberapa lagi hampir pecah gitu loh. Mungkin kontraknya hampir putus, mungkin perjanjiannya hampir berantakan. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kalian mau gitu loh, atau orang yang dealing dengan kalian di masalah hubungan, pekerjaan dan lain sebagainya, itu mau juga gitu loh, mencoba lagi memperbaiki. Begitu. Cuman aku melihat di sini ya kali ini harus lebih bisa mengontrol, mengendalikan diri. Gitu, ya. Oke, itu adalah untuk Sagittarius. Kita lanjut ke Capricorn. Hai Capricorn, selamat datang di Katanya Tarot ya. Ini adalah readingan untuk kalian Capricorn Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Capricorn minggu ini. Ada apa cerita dan pesan-pesannya untuk Capricorn minggu ini? Three of Swords, Ace of Wands, kita punya Knight of Cup, kita punya Ace of Swords dalam keadaan terbalik, ada Five of Wands dalam keadaan terbalik, Eight of Wands dalam keadaan terbalik, dan Two of Coin. Kalau yang aku lihat di sini, ini bisa jadi berhubungan dengan masalah hubungan, asmara, percintaan, ya. Kalian mungkin berhubungan dengan orang yang emosinya tidak stabil, belum bisa serius, belum bisa mengerti, memahami, menghargai, menghormati satu hubungan. Dan aku lihat mungkin orangnya buat beberapa dari kalian ya masih kesana kemari gitu ya. Dan ya mereka sendiri pun masih belum mengerti sebenarnya tentang diri mereka, tentang apa maunya mereka. Dan di sini yang aku lihat kelakuan ataupun tingkah laku dan perbuatan mereka itu lama-lama ya mengikis perasaan kalian. Kalian jadi nggak punya selera lagi gitu loh, nggak punya selera. Ya kayak ada di dalam hubungan tapi rasanya udah nggak ada di situ gitu loh. Cuman mau nggak mau dipertahankan. Apakah ini sudah terjadi sebelumnya? Kok kayaknya aku kayak inget pernah ngomong sama Capricorn, tapi mungkin energinya masih seperti ini gitu ya. Capek memang, capek gitu ya. Tapi ya sekarang kalau kartunya seperti ini gitu ya, di mana seseorang tidak mau mengambil keputusan, tidak bisa mengambil keputusan, tidak punya satu sikap, yang pastinya saat orang dibiarkan dia merasa bahwa dia berhak dan dia benar apapun itu yang dia lakukan gitu. Dan ini yang aku lihat membuat kamu sakit hati, kecewa, terluka dan lain sebagainya. Kita punya Three of Swords di sini. The heart of the deck, heart of the reading. Ada seseorang yang lagi sedih, lagi down, lagi sakit hati, lagi patah hati, lagi kecewa. Tapi ya di sini tuh mereka banyak berkompromi gitu loh. Banyak berkompromi. Mereka banyak iya aja gitu loh.
Dan mereka selalu berusaha ngertiin, berusaha mahamin. Dan buat beberapa dari kalian mungkin ini sudah masuk masalah keluarga, mungkin buat beberapa dari kalian sudah punya anak gitu ya. Tapi kalau aku lihat buat beberapa dari kalian mungkin dalam komunikasi juga udah nggak beres. Bahkan nggak komunikasi sama sekali. Ini yang aku lihat. Buat beberapa dari kalian ini lagi nggak komunikasi. Dan ini mungkin membuat kamu makin sedih gitu ya. Kenapa sih keadaannya kok makin tidak terkontrol? Makin tidak terkontrol dan aku sudah jenuh, aku sudah capek, aku sudah lelah lahir batin. Tapi selama kamu tidak bisa mengambil satu sikap yang tegas, selamanya dia akan begini terus. Dia akan nyakitin kamu terus. Dengan segala tindakannya, sikapnya, kelakuannya. Karena apa ya? Ya iya, kayak nggak usah kayak gitu deh. Kamu misalnya gini, aku kasih contoh. Kamu punya anak gitu ya. Kamu punya anak. Kamu nggak pernah, kamu selalu mengiyakan dia, memperbolehkan dia, ngebiarin dia mau apa kayak loncat-loncat kayak dia mau ngomong apa kayak walaupun kata-katanya kasar kayak dia nggak mau makan, dia nggak ini apa segala macam. Itu satu contoh aja. Selama kamu tidak bisa tegas dan mendisiplinkan dia ataupun kamu berani bicara atau kamu punya satu sikap, dia akan merasa bahwa apa yang dilakukan dia adalah benar, tidak apa-apa. Karena apa? Orang tua gue nggak ada masalah tuh, diem aja dia. Akhirnya apa? Dia terus aja lakuin itu dan makin parah mungkin. Dan bicara itu kan tidak apa ya? Tidak harus yang teriak-teriak dan lain sebagainya, tetapi make a point. Karena yang aku lihat ini adalah sesuatu yang sudah dibiarkan terlalu berlarut-larut. Akhirnya, iya itu sebenarnya ngebunuh perasaan kamu pelan-pelan, hati kamu pelan-pelan, gitu loh. Kamu cuman sedih-sedih, nangis-nangis, terima, pasrah, tapi kamunya sendiri ya yang tersiksa, gitu loh. Ini kalau yang aku lihat, keadaannya makin out of control. Dan kamu ngelihat mungkin apa ya, like something yang kamu nggak bisa lagi work on gitu loh. Nggak, gimana lagi ya caranya untuk melakukan, apalagi usahanya, apalagi yang harus gue perbuat supaya hubungan ini tuh bisa berjalan dengan baik. Tapi kamu tahu bahwa dengan caranya dan tingkahnya dan sifatnya yang seperti itu, dengan caranya dia yang kalau misalnya itu kabur-kaburan mungkin, ataupun tidak mau komunikasi, nggak mau ngasih kabar dan lain sebagainya, ya mau kemana? Nih, tak ada kabar, berita, nggak mau ngomong, stuck. Tapi kamu terus, nih, berusaha mengerti, memahami sikapnya dia, gitu. Punya sikap bukan berarti langsung, hey kamu, ayo kita cerai. Hey kamu, ayo kita putus. Hey kamu, no. Nggak selalu begitu kok. Buat dia mendengar kamu. Buat dia mendengar kamu bukan berarti kamu harus meninggikan suara kamu. Tapi yang tadi aku bilang, bikin poin yang bisa membuat dia mendengar, ya. Oke, Capricorn itu untuk kamu. Kita lanjut ke
Aquarius. Hai Aquarius, ini adalah pembacaan untuk kalian Aquarius Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Aquarius minggu ini. Apa cerita dan pesan-pesannya untuk Aquarius minggu ini? Ten of Cups. Oh, happy birthday by the way buat Aquarius. Two of Swords, Six of Swords, Four of Coin, Nine of Coin, King of Swords, Ace of Coin. Oke, nice. Kalau yang aku lihat di sini, kamu itu punya satu impian. Kamu punya satu impian, punya satu cita-cita, tapi mungkin di dalam kamu mau menaruh cita-cita impian kamu itu ke dalam reality gitu ya. Kamu mungkin masih agak bingung gitu ya, masih agak aduh harus gimana ya, gimana strateginya, gimana cara plannya, gimana cara ininya, itunya gitu. Tapi sih kalau yang aku lihat di sini, di sini, ya kamu akan mendapatkan satu opportunity ya, satu kesempatan besar. Buat beberapa dari kamu ini kayak ada satu berkat gitu ya, berkat rezeki dari yang kuasa lagi on the way. Ini bisa jadi mungkin buat beberapa dari kamu tawaran kerja ya, buat beberapa dari kamu mungkin ada support, ataupun hal yang sedang kamu lakukan ini mulai menunjukkan, memperlihatkan hasilnya. Tapi mungkin pada saat ini kamu agak yang kayak, duh kok gak maju-maju sih, aduh kok mulai keluar ketidaksabarannya. Karena mungkin kamu ngelihat kayak, aduh kok gue stuck ya, kayaknya di sini-sini aja ya, kok kayaknya gak maju-maju ya gitu loh. Kayaknya banyak banget kesulitan, susah banget nembusnya, rasanya seperti itu. Mungkin karena kamu agak terlalu terlalu kayak bahasanya apa ya, kayak mungkin terlalu banyak menahan diri gitu loh. Jadinya terlalu banyak menahan diri sehingga banyak hal-hal potensi-potensi kamu ataupun hal-hal yang natural ada di kamu gitu ya, merupakan skill, keunikan, nilai plus dari kamu itu jadi susah untuk bersinarnya gitu loh. Ngerti nggak? Mudah-mudahan ngerti. Nah, ini nih ada yang menahan kamu. Yang pastinya yang menahan kamu adalah diri kamu sendiri kalau yang aku lihat di sini. Iya mungkin keraguan kamu, mungkin kamu kurang percaya diri, mungkin kamu nggak yakin dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ya kamu harus membebaskan diri kamu ini untuk berekspresi, untuk memperlihatkan kecakapan kamu, keunikan kamu, kebisaan kamu gitu loh. Sehingga ya ini akan apa ya? Ini akan membuat segala sesuatunya bisa maju dengan lebih cepat, lebih baik gitu. Begitu. Kalau yang aku lihat lagi buat beberapa dari kamu ini masalah mengenai perasaan ya. Yang pasti buat kalian Aquarius, kalian itu lagi fokus kepada diri kamu, kepada impian-impian kamu, mengejar cita-cita. Ini masalah pekerjaan gitu ya. Kalau yang aku lihat di sini ya kamu lagi berusaha move on ini. Bisa jadi buat beberapa dari kamu baru meninggalkan satu hubungan gitu ya, dan kamu sedang berusaha untuk
memulihkan diri kamu, memulihkan kehidupan kamu lah secara global gitu ya. Tapi aku melihat di sini kayak kamu masih nggak mikirin soal cinta dulu. Gua nggak mikirin soal cinta dulu. Gua nggak mau, jangan dulu, jangan sekarang. Gua sekarang mau fokus sama diri gua, sama usaha gua, sama bisnis gua, sama pekerjaan gua, sama uang-uang gua. Begitu. Emang itu salah? Enggak juga. Tidak juga. Tapi ya perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti. Setia kepada proses, ya. Oke, Aquarius, ini adalah untuk kalian. Kita lanjut ke Pisces. Hai Pisces. Ini adalah readingan untuk kalian minggu ini, Pisces Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Pisces. Cerita pesan-pesan minggu ini untuk Pisces. 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 The Star card. The Wheel of Fortune dalam keadaan terbalik. Four of Wands dalam keadaan tegap. Three of Coin dalam keadaan terbalik. Four of Cup dalam keadaan terbalik. Knight of Wands dalam keadaan terbalik. Seven of Swords. Oke. Kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin sebelumnya ngalamin setback gitu ya dalam masalah finansial, pekerjaan. Ya, kayak di situ-situ aja ngerasa kayak mungkin ngerasa kayak nggak ada tantangan ataupun nggak ada perkembangan. Ya gitu-gitu aja, dan mungkin buat beberapa dari kamu kayak mulai boring gitu loh, mulai bosen, mulai jenuh, dan kayaknya flat aja gitu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu mungkin ngelihat bahwa apa yang kamu lakukan rasanya kok progresnya kok lambat sekali. Bahkan buat beberapa rasanya kok kayak stuck. Tapi kalau yang aku lihat, iya, minggu ini tuh kamu mulai melihat gitu loh, mulai melihat that light gitu loh, cahaya itu. Kamu mulai mungkin melihat adanya satu perkembangan, kamu mungkin mendapatkan juga banyak perhatian gitu, attention dari orang. Orang mungkin buat beberapa dari kamu yang usaha, kamu mulai lihat ada orang lain mulai notice gitu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu mulai merasakan satu kestabilan. Satu kestabilan di mana kayak kamu ngerasa, kok kayaknya gua bisa sendiri. Rasanya seperti itu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, sebelumnya kamu mempunyai, mungkin kamu berkolaborasi sama orang gitu ya, atau bekerja sama dengan seseorang, atau dengan teamwork atau apalah gitu, tetapi dengan orang lain. Cuman rasanya di sini kayak kamu banyak berpikir dan merasa bahwa gua kayaknya bisa melakukan hal ini sendiri. Gitu loh, rasanya seperti itu. Karena yang aku lihat di sini, kamu melihat di dalam teamwork ini ataupun kerjasama ini, mungkin ada orang-orang ataupun ada orang yang yang punya satu karakter atau satu sifat yang kamu tidak suka atau bertentangan dengan kamu atau nggak cocok gitu. Di sini aku lihat kamu tuh lebih berani gitu loh, lebih berani untuk mungkin keluar dari comfort zone kamu. Kamu sudah tidak terpaku lagi dengan sesuatu ataupun seseorang yang selama ini banyak menyita pikiran kamu ataupun banyak
occupy, membuat pikiran kamu stuck dengan orang ataupun hal itu. Kamu udah mulai bisa mulai pelan-pelan ngelupain, nyingkirin, mungkin juga dikarenakan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Kamu mulai bisa pulih gitu ya buat beberapa dari kamu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini tuh lebih kepada apa yang kamu kerjakan ataupun diri kamu pada minggu ini itu banyak mendapat attention dari orang, banyak mendapatkan perhatian dari orang. Knight of Wands dalam keadaan terbalik. Cuman yang aku lihat di sini, mungkin orang yang ada beberapa orang, kalau yang aku rasain soalnya kayak ada orang yang berusaha deketin kamu, berusaha nunjukin kalau dia tuh punya satu ketertarikan sama kamu. Tapi iya, rasanya energi orang ini itu kayak nggak jauh beda gitu loh dengan orang yang sebelumnya dealing sama kamu. Karena yang aku lihat di sini, ya apa ya? Dan mungkin tunggu. Sorry. Tunggu ya. Kalau yang aku lihat di sini, kamu tuh sebenarnya lebih kayak gua itu dalam hubungan, gua belum siap dan gua belum mau untuk serius. Gua pengen fun aja dulu. Gua pengen enjoy my life, gua pengen fokus dalam mewujudkan cita-cita gue, dan gue nggak mau gue nggak mau terlalu serius dulu gitu loh, apalagi di dalam hubungan, apalagi terlalu berharap. Tapi buat beberapa kamu yang lain, aku tuh dapetin message sign. Aku ngelihat di sini, kamu mungkin mempunyai satu harapan kepada seseorang. Orang ini mungkin memberikan harapan, janji, ataupun ya memberikan harapan lah sama kamu. Dan ini tuh agak kurang lebih gitu ya, mendistract kamu. Tapi yang aku lihat, ini pesannya, bukannya aku bilang sama kamu bahwa orang ini bakal ngejahatin kamu, nggak semua kok, nggak semua ya. Nggak semua itu orang itu jahat ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, sampai benar-benar kamu bisa membuktikan, sampai benar-benar itu terjadi, apapun yang dia omongin, apapun yang dia janjikan, apapun yang dia katakan, ya kita kan maksudnya belajarlah dari masa lalu. Itu belajarlah dari masa lalu gitu ya. Dan di sini kalau yang aku lihat, buat kalian yang gua nggak mau cinta-cintaan dulu. Well, kadang-kadang cinta itu datang seperti pencuri di malam hari. Kamu nggak pernah tahu kapan dia datang, kapan dia masuk kamar kamu, kapan dia mengambil hatimu. Dan kadang-kadang kita ngerasa, gue nggak bakal ngebiarin orang ini deket-deket sama gue nggak bakal jatuh cinta, gue nggak bakal jatuh cinta. Biasanya hal tersebut bisa berbalik. Makanya jangan tak kabur. Karena yang aku lihat di sini, mungkin ada orang yang kadang-kadang bikin kamu kesel, dan kamu mungkin menganggap kayak gue nggak bakal suka sama orang ini, Tapi hati-hati. Ya, oke. Ini adalah reading untuk kalian.
Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.